Oke, sedulur, teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan lupa ngopi, sehat selalu, hidup itu yang penting sehat, sejahtera, selamat, karena hidup itu adil ya lur. Oke, langsung saja kita masuk ke review kayon Candrabirawa. Yang pertama, ini adalah kayon bibit kawit. Ini pertama kali sehabis pandemi corona, itu kita mulai yoso atau bikin wayang lagi. Ini kayon pertama kali yang dibikin oleh Pak Kukuh Bayu Aji. Ini adalah karya Ki Kukuh Bayu Aji. Kenapa saya berani bilang karya? Karena ini sepertinya belum ada yang kayon seperti ini. Kalau yang mirip seperti ini ada, tapi yang seperti ini belum ada. Begitu. Ini yang dinamakan Gunung Kiai Slamet atau Gunung Slamet. Mengapa diberi nama dengan Gunung Slamet? Karena isi atau gambar dari kayon ini menggambarkan Gunung Slamet. Saya urut dari bawah. Ini ada gambar Banaspati. Ini sering sekali kalau panjenengan sami mengikuti Candrabirawa ini sering sekali ada bentuk seperti ini di dalam kayon maupun di dalam pewayangan yang lain. Ini banyak sekali. Ini kalau Bapak menyebut itu luhur Candrabirawa, jadi tangannya 4, ya, tangannya 4 membawa api. Ini di sini kalau kita perhatikan ada gambar mata. Saya dulu pernah tanya, apa sih artinya mata di sini? Katanya mata pencaharian. Jadi wayang itu sebagai sandang pangan kita. Yang sudah umum kan simbolnya padi kapas, ini disimbolkan dengan mata. Jadi wayang itu menghidupi kita, menghidupi kami yang sebagai pelaku seni ya. Begitu. Terus ini naik lagi, ini ada pancuran. Nah itu kalau di lereng Gunung Slamet kan ada pancuran Pitu, pancuran Telu, dan curug apa itu saya kurang paham. Saya jarang ke sana soalnya. Nah ini digambarkan seperti ini. Nah, terus ini ada gambarnya Kiai Semar atau Kiai Slamet yang disebutnya banyak nama tapi sebetulnya satu tokohnya. Ini Kiai Semar, ya, Kiai Semar. Ini yang Mbau Rekso Gunung Slamet, begitu kata Bapak. Di sini nih. Nah, terus ke atas lagi ini adalah Gunung Slametnya, makanya hijau. Wah, ini Gunung Slametnya. Nah, terus ini mungkin awan atau apa nggak tahu. Terus ini di atas ini ada simbol kebesaran kita. Simbol C itu Candrabirawa gitu ya. Ini Gunung Slamet. Nah, ini keren sih menurut saya sih, enak juga ini dipakai. Ini ukuran sekitar 1 meter lebih kurang. Di balik ini ada gambarnya Nogo. Ini katanya Nogo Dino. Jadi ini yang Mbau Rekso. Apa itu bumi? Kalau di Banyumas itu ada yang, kalau simbah saya itu mengatakan Nogo Gombang. Nah ini Nogo Gombang itu Nogo bumi. Seperti itu. Mungkin ada apa ya versi lain atau bagaimana ya. Mohon maaf kalau saya ada salah penjelasan atau bagaimana. Saya jelaskan menurut versi dari yang nyorek yaitu Ki Kukuh Bayu Aji dan sepengetahuan saya. Seperti itu. Ini tatahan Jogja, Pulasan Mas Topek Percuki. Oke, ini keren sih. Grenjeng Gapit Blebek Fiber. Iya. Oke, ini Gunung Slamet. Kita masuk yang kedua. Gunung Candrabirawa. Ya, ini Gunung Candrabirawa. Bentuknya seperti hampir mirip seperti kayon wayang ukur. Ada wayang ukur yang kayon seperti ini, cuman dirubah. Hanya bentuknya saja. Isen-isen dan lain-lain dirubah semua. Dari bawah ini ada buto 2 ini ya. Ini saya tanya ke Bapak, apa artinya buto 2 ini? Ini katanya yang satu Bapak, yang satu saya. Begitu. Nah ini buto ini kan menyangga ini. Ini nyunggi nih kita. Ini nyunggi. Dan ini nyunggi Candrabirawa. Nah ini kan luhur Candrabirawa kan hampir mirip seperti tadi. Ini tangannya juga 4 gitu. Nah ini nyunggi luhur Candrabirawa.
begitu. Nah, ini terus di atas itu ada tulisan CB, jadi Chandra Birawa. Itu CB. Itu hanya seperti itu. Simpel-simpel sih, kalau karyanya Bapak itu lebih simpel. Untuk pengertian dan filosofinya simpel. Ini pulasan Mas Danang GS Juna, tatan Mas Surawan. Saya balik di sini gambarnya macan atau maung. Ya, ini karyanya Mas Danang kalau ini. Jadi mungkin saya artinya agak kurang tahu, tapi ini menurut saya nice, keren sekali. Jadi bisa seperti macan yang keluar dari apa ini, dari awan-awan, ini keren sekali. Ini untuk ukuran 1 meter lebih, sekitar 110-an. Ini kayon Chandra Birawa, bentuknya seperti ini. Nah, terus ada lagi ini kayon, nah ini juga kayon karya. Sama bentuknya seperti wayang ukur. Ini yang dinamakan kayon pen. Kayon pen, dan ini kalau dibalik itu kan bentuknya seperti pen kodok yang biasa buat mulas wayang itu. Makanya tengahnya bolong ngeten iki. Niki plong kaya kayon klowong nika. Dan ini lurus tuh mriko. Ini namanya kayon pen. Yaitu adalah menjelaskan di sini antara api dengan air. Gitu. Jadi nek geni mungsuhe geni niku malah tambah kobar, tapi nek geni niku mungsuhe kudune banyu. Mulane bagaimana cara kita hidup di dunia ini menawi saged niku nut pakartine kewan geni nut pakartine banyu. Geni niku lak melambangkan tekad kita, bukan nekat tapi tekad kita supaya selalu mengobar semangat kita, harus semangat seperti api yang menyala membara. Nah, begitulah. Terus kenapa kok air? Air itu banyu itu lambang guyub rukun. Jadi hananiro hananingsun aku ya kowe kowe ya aku. Air itu lambang guyub rukun. Awit banyu niku utawi air itu diperang ora misah, disuduk niku ora legok. Jadi filosofi dari air itu adalah air itu lambang guyub rukun. Apa saja kalau guyub rukun itu mahanani dadi. Itu seperti itu. Di sini ada Trisula. Jadi antara tiga kekuatan, nggih. Ini kayon pen. Sama, ini pulasan Mas Topek Percuki. Ini yang ketiga. Terus ada lagi ini. Nah, kalau ini kayon wayang ukur yang biasanya itu. Cuman ini masih 60% tahap pemulasan, cuman keburu kepake jadi udah digapit. Ini belum jadi. Ini sudah banyak sekali yang punya kayon seperti ini. Ini pernah viral di tahun-tahun kemarin itu. Ini banyak sekali yang pakai kayon ini. Yang biasalah ini. Terus ada lagi ini juga masih tahap pemulasan karena kesusu dipakai kemarin bulan Agustus. Kayon Bali ini karya Kintu Susmono yang mengadopsi kayon Bali tapi ukurannya dibesarkan. Ini sekitar 80-an, mungkin sekitar 80-an senti. Ini juga belum jadi, ini juga biasa, udah banyak yang punya. Terus ini ada kayon ukur kembar. Nah ini yang jarang sekali pecinta-pecinta wayang itu mempunyai kayon ukur seperti ini. Saya satu-satu aja. Nah ini nggak tahu bapak ini nyorek sendiri padahal mboten nedak, aslinya mboten, tapi kapangannya hampir 100% mirip dengan aslinya. Mengapa Mas kok ini diblek prodo ngeten niki? Lah nggih niki bapak nyuwune ngoten niku. Ini memang diblek prodo. Leong Mas, nggih nek niki leong. Itu begitu. Jadi yang mulas Mas Topek juga. Ini ukurannya 90-an, sekitar 90-an. Ini banyak sekali yang nedak atau yang meniru kayon ini juga banyak sekali. Ini kayon kembar. Jadi nek bapak niku remene nek damel kayon nggih, kembar-kembar ngeten. Ini enak sekali kalau buat pentas. Ini transparan nggih mriki. Itu begitu, enggak didasari nih gitu mriki. Ini kayon ukur kembar. Lajeng wonten malih niki
Nah ini juga kayon namanya kayon Candrabirawa. Loh, kok banyak Mas yang namanya kayon Candrabirawa? Ya Mas, karena berbagai macam versi. Ini corekan tahun 2019. Ini kayon ini. Isinya ya ini luhur Candrabirawa gitu. Yang ke atas sana, dan dari luhur ini terjadilah buto kecil-kecil. Nah, ini kalau yang di wayang itu namanya Aji Condo Birowo itu kan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan sampai jumlah banyak. Yang artinya Condo Birowo sendiri itu tidak bisa dikalahkan. Yang bisa mengalahkan adalah Prabu Puntadewa itu saja melalui pusaka Jamus Kalimasodo atau Kalima Sahadat. Setahu saya seperti itu. Kalau ada versi lain, monggo kita sharing-sharing bersama. Ini kayon Candrabirawa ini kembar juga. Yang sebalik ngeten iki, yang balik ngeten iki. Ini biasanya nggih pembukaan atau bedol kayon Bapak, makanya ini. Ini dari kayon Candrabirawa. Terus ada lagi niki. Ini corekan Mas Danang, ini juga kayon kembar, ukuran sekitar 90 lebih, hampir 1 meter kurang. Ini namanya, kalau kata Mas Danang itu alfil ya, kayon alfil, generasi 3 mungkin. Karena kayon alfil pertama itu kan milik almarhum Kitu Susmono, ini kan sudah berubah bentuk, sudah banyak sekali perbedaan dari yang aslinya. Ini pulasannya Mas Joko. Nih, kayon gajah lah, kayon Ganesha sebut aja seperti itu. Nah, ini baliknya ini Paksino Goliman atas keluar dari air. Ini ada batu-batu karang. Ini keren juga. Oh, pangapunten, ini namanya kayon Gajah Mina. Sorry, saya lupa. Ya, kayon Gajah Mina. Jadi ini Gajah Mina. Ini dari Bali, mengadopsi dari Bali. Ini kayon Gajah Mina, seperti itu. Nah, ini kan Gajah Mina, ikan tapi kepalanya gajah, begitu. Ini juga sudah mulai banyak yang punya karena pesan ke Mas Danang. Terus lah ini yang baru juga ini. Ini ada kayon Belumbangan versi terbaru. Cuman ini yang 2 lagi proses belum jadi. Kenapa kok kebanyakan warnanya itu blek-blek grenjeng Mas? Kalau ada pertanyaan seperti itu saya jawab, ya karena satu itu yang jelas karena kebutuhan panggung. Biasanya cepet mau dipakai. Yang kedua itu karena ciri khas dari Candrabirawa sendiri itu adalah warnanya merah dan kuning. Seperti gamelannya, ornamen-ornamennya juga sama juga seperti itu kan. Ini kayon Belumbangan. Nanti mungkin lebih jelasnya kalau yang baru sudah jadi. Jadi kelihatan ini kan ada lumba-lumba di sini. Niki banteng kali singo. Niki nopo niki bango. Nah ini kelinci. Sebetulnya sama, isen-isennya sama seperti kayon Belumbangan pada umumnya yang klasik itu. Cuma ini diperbarui lagi seperti itu aja. Ini juga kayon kembar. Niki corekannya Mas Danang, pulasannya kula piyambak. Gitu. Terus ada lagi lah niki agak tinggi nih kayonnya ya, agak ke atas. Ini namanya kayon loteng atau kayon menara. Niki keperluannya kangge jejeran niku lho. Jejeran niku kados kerajaan dan lain-lain. Dan niki nganggini niki supaya tidak sepi dan seolah-olah seperti film-film yang apa ya, pokoknya mengikuti zaman lah seperti itu. Kalau punya Abah ini di sini ada ular dengan kerasakti, ini diganti dengan apa ini, hewan mitologi, nggak tahu apa namanya ini bapak ini. Nah gitu. Kalau ke atas sih hampir sama lah. Ini pulasan Mas Topek juga, kayon loteng. Ini kayon loteng, kayon properti ikutnya. Terus ada lagi kayon candi.
Kayon candi ini keperluannya untuk jejeran atau setratan pendhita, pertapan, terus gene Semar. Saged ngangge niki. Ngoten. Niki Gupala. Gupala niku mami sing umum niku Cingkara Bala Balupata nika. Niki tumpukan candi. Niki sorekane bapak ngian. Begitu pulasane kula piyambak. Tatane sinten niki? Jogja ketingale. Dadi jupe kula. Iki kayon candi. Terus nah ini Garuda. Ini Garuda Wisnu Kencana. Ini agak tinggi, mungkin kalau kameranya agak nggak kelihatan, mohon maaf karena masih keterbatasan alat kami. Kayon Garuda Wisnu Kencana ini saya bikin dulu tahun 2014 aslinya, lalu dibeli oleh dalang kondang dari Indramayu, itu Pak Haji Rusdi, yang beli ke saya itu Mas Adi Subrata. Lalu saya mutrani, saya nganai, tapi saya PR kecil, ini ukurannya sekitar 130-an kalau nggak salah, sekitar itu. Ini dengan tema candi. Kenapa kok dengan tema candi? Pulasannya niki ming abu-abu ngeten niki. Abangnya mung sekedhik-sekedhik tok. Niki kayon Garuda Wisnu Kencana. Ini biasanya buat jejeran kasaran atau malah jejer kayangan juga masuk. Ini ya, terus ada lagi. Wow, niki. Nah, niki kayon mungil. Ini untuk apa, Mas? Ini gantinya kayon hakikat. Kalau yang klasik-klasik umum itu kan kayon hakikat, karya Ki Mantep niko. Dan Bapak itu ada berapa sebetulnya? Ada 6 apa ya? Kayaknya ada 6, tapi masih proses pemulasan, belum jadi. Ini salah satunya ini, bentuknya ini. Ayo kayonnya kok bentuknya ngoten niku, Mas? Nggih. Ngeten niki ceritane Bapak. Niki pulasane Mas Trianto dulu. Niki pulasan kula piyambak. Dan niki nganggene Prodo Silver. Ini juga varian baru ini. Wah, pakainya Prodo Silver nek disolake niku saya lah pun menurut kula. Niki kegunaannya untuk aji-aji atau untuk wahyu dan lain-lain seperti itu. Ini kayon nopo kayon cilik. Nek bapake Pak Kukuh niku menyebut kayon nipit-nipit. Nah, kalau umumnya itu kayon hakikat tapi dengan bentuk lain. Nanti kalau yang lainnya udah jadi saya bikin konten lagi. Ini karena banyak sekali yang komen kemarin, Mas review wayang lagi, Mas review kayon-kayon. Oke, siap. Nah, pertama bikin channel Candra Birawa itu kan ini menjelaskan tentang kayon surga neraka ini. Nah ini, kan itu pertama itu sama bapak itu. Nah terus karena bapak kadang-kadang punya kesibukan, jadi jarang sekali ada waktu. Hanya saya yang review itu. Ini seperti itu. Masih banyak yang belum jadi, masih banyak yang proses untuk kayon-kayon dari Candra Birawa. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dan sudah menonton di Candra Birawa Channel. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan satu subscribe Anda itu membangun channel kita untuk lebih maju lagi. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Dimas Tioaji. Salam budaya, Rahayu Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.